warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Musholah Al-Istiqamah ya Geria Blok E. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan ta'lim kembali, di mana pada malam ini masuk pada wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Wasunanuha, adapun sunnah ya di dalam sholat, wasunanuha ba'da dukhuli fiha, bahasa singkatnya sunnah di dalam sholat. Kalau terjemah Arabnya wasunanuha, dan sunnah sholat ba'da dukhuli, setelah masuk fiha di dalam sholat. Makanya ribet ngomong gitu. Yang pertama sunnah di dalam sholat itu at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Tasyahud awal itu bahasa kitanya tahiyat awal bagi sholat yang 3 atau 4. Kalau sholat 2 rakaat nggak mungkin ya. Tasyahud awal ini termasuk sunnah ya, sunnah muakkad itu. Makanya bagi orang yang lupa tiba-tiba naik ke atas nggak perlu balik lagi, paling di akhirnya nanti sujud sahwi, itu pun kalau ingat. Sujud sahwi ini kata Imam Nawawi bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Kalau sebelum salam lupa, ya setelah salam lupa juga, ya sudah, nggak ngebatalin sholat. Mau ninggalin secara sengaja maupun ninggalin ketidaksengajaan ya. Jadi sunnah muakkad. Yang kedua wal qunutu fi subhi ay fi i'tidali rakaati saniyati minhu. Yang kedua adalah kunut di waktu subuh pada i'tidal rakaat kedua. Jadi i'tidal itu bangun dari ruku, berdiri, di situ kunut bagi mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku, tapi Imam Hanafi tidak memakai kunut. Maka dalam mazhab Syafi'i pun kunut itu bukan rukun sholat, tapi sunnah muakkad di dalam sholat. Artinya ketika kita meninggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Hanya saja sebelum salam akhir disunahkan sujud sahwi. Lupa setelah salam, lupa juga ya sudah gitu ya. Nah, wasyar'a kunut itu wahwa lugotan, kunut secara etimologi, secara kebahasaan ad-du'a. Jadi kunut ini dalam arti kebahasaan adalah doa. Sementara menurut syara wa syar'an, hukum Allah syariat Nabi, zikrun maksusun, yaitu zikir yang sudah ditentukan. Apa ketentuannya? Yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Itu kunut yang populernya seperti itu ya. Jadi yang populernya seperti itu. Nah, bisa juga kunut itu intinya, maka karena kunut secara dalam bahasa artinya doa, maka kunut itu falau qanata bi ayatin tatadamanu du'aan. Jika seseorang berkunut dengan ayat yang mengandung di dalamnya doa, itu sudah kunut. Itu ya. Jadi mengandung doa dan pujian kepada Allah, seperti qaulih ta'ala, firman Allah begini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Itu sudah kudu. Kemudian bisa juga karena ayat ini itu fahadhil ayata istamalat ala du'ain wa sana'in, karena ayat ini sudah mengandung doa dan pujian kepada Allah.
itu sudah masuk kunut. Memang populernya Allahumma dini, Allahumma dini itu populernya. Cuma kalau ada ayat boleh kunut kalau membaca ayat yang mengandung di dalamnya doa dan sanjungan kepada Allah, seperti ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Itu kunut. Jadi laisat biqaidin bal kullu ma tadomana duaan wa sanaan. Jadi ayatnya tidak ditentukan, setiap ayat yang mengandung di dalamnya doa dan pujian itu termasuk kunut. Bisa juga begini kalimatnya, Allahumma gfirli ya ghafur. Itu sudah kunut. Kalau sendiri, kalau rame-rame Allahumma gfir lana ya ghafur, udah kunut. Tambahin pakai sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yakfi fil kunuti, itu sudah cukup. Misalnya Bapak nalar Allahumma dini nggak bisa-bisa. Hanya bisanya Allahumma gfirli ya ghafur atau Allahumma gfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu sudah termasuk kunut gitu. Jadi mau baca Rabbana gfir lana wa li ikhwanina itu sudah kunut juga. Walaupun populernya kunut itu Allahumma dini ya. Cuma di sini kata ulama, lakinil afdhala al kunutu bima waroda. Jadi tetapi keutamaan baca kunut itu yang sudah terwarid. Apa makna lafadznya? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Terlepas dari masalah itu semua, kunut itu bukan rukun sholat. Karena bukan rukun sholat, ditinggalkan pun tidak membatalkan sholat. Cuma di dalam mazhab Syafi'i disunahkan baca kunut. Kapan? Saat subuh pada rakaat kedua setelah ruku. Tapi bagi mazhab Maliki, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kunut itu sebelum ruku. Jadi setelah faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, langsung Allahumma hdini ila fiman hadait. Baru ruku. Ya. Kok bisa berbeda? Karena memang bukan rukun sholat. Ya, jadi kalau bukan rukun, ya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau Bapak menambahi rukun, meninggalkan rukun itu batal. Gitu. Jadi satu rakaat kedua di waktu subuh. Wal kunutu fi akhiril witri, dan kunut di akhir sholat witir. Kapan? Binis bisani min syahri Ramadana, di bulan Ramadan bagian kedua. Nisbisani itu berarti 15 ke 30. Itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i kunut. Kunutnya gimana? Ka kunuti subhi, sebagaimana kunut subuh. Atau boleh jadi kunutnya seperti yang saya ucapkan tadi, Allahumma gfir lana ya ghafur, Allahumma gfirli ya ghafur. Kan enak. Wah, di rumah kayaknya kunut Allahumma dini nggak bisa nih. Langsung sendiri Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Udah kunut. Ya. Tapi ketika imam kunut, kita tidak mau kunut, udah diam tungguin imam. Tapi ketika ada imam kunut, jamaahnya tidak senang kunut, atau ada imam tidak kunut, jamaahnya senang kunut, jangan kunut sendiri, ikutin imam. Imamnya tidak kunut, jamaahnya biasa kunut. Jangan pas imamnya langsung sujud dia masih kunut, jangan, batal sholatnya malah. Gitu. Jadi kalau imamnya kunut, kita nggak suka kunut, kita diem. Tapi kalau imamnya nggak kunut, kita suka kunut, ikutin imam aja, karena kunut bukan rukun sholat. Lalu bagaimana Rasulullah? Rasulullah pernah melaksanakan kunut 2 bulan. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah tidak kontinu, pasti terjadi silang pendapat. Itu seperti yang tanyakan tadi, qobliyah maghrib. Ada nggak qobliyah maghrib?
saat sahabat sholat qobliyah maghrib Rasulullah melarang tidak, menyuruh tidak, berarti mubah karena waktu maghrib sempit. Jangan datang lambat qobliyah maghrib lagi. Jangan, mudah ya. Itu ya. Jadi bahkan yang tidak ada hadisnya secara letter luck